هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita melaksanakan qiyamul lail? Untuk apa kita menahan hawa nafsu kita? Dan untuk apa kita beribadah di bulan Ramadan? Pertanyaan yang sederhana, tapi perlu kita tanyakan berulang-ulang kepada diri kita sendiri. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itu tujuannya dari kita melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini agar apa? Agar menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Lantas apa itu takwa? Satu kalimat, satu kata yang sering kali didengungkan di telinga kita, tetapi belum kita rasakan maknanya dan belum memberikan dampak kepada kehidupan kita. Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa, beliau menjelaskan, at-taqwa huwal khawfu minal jalil. Yang pertama adalah rasa takut yang menjauhkan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-amal bit-tanzil. Melaksanakan perintah dan larangan yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Perasaan cukup dari hal-hal yang sedikit yang Allah titipkan kepada kita sehingga menjauhkan kita dari mengambil hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, wal istidadu liyaumir rahim. Kemauan, kesiapan untuk mempersiapkan bekal kita menuju perjalanan panjang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Umar radhiyallahu anhu juga bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa itu takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawabnya dengan pertanyaan, pernahkah kamu menyusuri jalan yang berduri? Lalu Umar menjawab, iya. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, lantas apa yang kau lakukan? Lalu Umar menjawab, aku berhati-hati dan berusaha agar tidak menginjak duri-duri itu. Kemudian Ubay menjawab, dan itu adalah takwa. Ibnu Mu'taz di dalam syairnya menjelaskan makna takwa. Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Jauhilah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Itu adalah takwa. Wasna kamashin fawqa ardhi syauki yahdharu ma yara. Dan bertindaklah seperti orang yang menyusuri jalan berduri. Ia berusaha agar tidak menginjak duri-duri itu. La tahqiranna saghiratan. Jangan sekali-kali remehkan hal-hal kecil. Innal jibala minal hasa. Karena gunung yang besar terbuat dari kerikil-kerikil. Dan itu adalah takwa. Lantas, pertanyaan selanjutnya setelah kita memahami makna takwa adalah apa yang kita dapatkan ketika kita berusaha menanamkan takwa di dalam diri kita. Maka Allah menawarkan setidaknya ada 3. Yang pertama, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala,
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar terhadap setiap permasalahannya, dan akan Allah berikan rezeki, ya, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Bukankah itu yang kita cari? Sebuah jalan keluar ketika hati kita merasa berat terhadap musibah yang Allah berikan. Bukankah kita meminta kepada Allah tentang jalan keluar? Dan ketika kita merasa sempit, merasa terbebani dengan kehidupan dunia, kita berharap Allah memberikan keluar, kelapangan kepada kita, kesejahteraan dengan memberikan rezeki. Bukankah itu yang kita cari? Lalu berikutnya Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukum. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikanmu ilmu, memberikanmu pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja, memberikanmu pemahaman tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kau pahami. Bukankah itu yang kita cari? Sebuah jawaban atas ketidakmampuan kita memahami dunia-dunia ini. Dan yang terakhir, Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Bukankah itu yang kita katakan saat kita merayakan Idul Fitr? Kita saling mendoakan saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita berharap Allah menerima amalan-amalan kita sehingga menjadi timbangan baik dan menjadi bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap Allah menerima ampunan-ampunan kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah itu yang kita cari? Maka izinkan saya bertanya kembali tentang tujuan mengapa kita berpuasa, mengapa kita salat qiyamul lail, dan mengapa kita menahan hawa nafsu kita, mengapa kita membaca Al-Quran, mengapa kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan pertanyaan itu harus kita jawab setiap harinya agar Ramadan kita lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan dan bimbing kita dalam menjalankan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.